22 Oke. jenazah sudah diterima oleh tim DVI, Disaster Victim Identification. Selanjutnya prosesnya seperti apa, dokter? Silakan. Jadi 22 jenazah, 22 kantong jenazah kita terima. 11 kita sudah periksa maksimal semalam. Kemudian dari 11 itu ada 3 yang sudah teridentifikasi. Dari 22 jenazah yang kita terima, baru 21 keluarga yang memberikan laporan. Jadi semalam kita tutup jam 12 malam ya. Ada terakhir, pelapor terakhir itu yang ke-21. Oke. Ya. Ini tidak memungkinkan identifikasi tanpa tes DNA, dokter? Bisa. Jadi kan ada 3 data primer yang kita andalkan. Yang pertama sidik jari. Kalau sidik jari bisa, ya sudah. Kita bisa melakukan rilis meskipun kita harus melengkapi data-data medis, data-data yang lain yang bisa kita lakukan. Sedangkan kalau DNA itu sebenarnya senjata terakhir. Ketika sidik jari, gigi, medis, properti dan lain sebagainya tidak bisa lagi kita andalkan, baru kita gunakan DNA. Oke. Ada kesulitan untuk identifikasi tidak, dokter? Karena ini kan kebakaran ya, jadi mungkin kondisi korban juga ada kondisi-kondisi tertentu yang agak sulit untuk identifikasi, dokter. Sejauh ini sih dari 11 yang kita sudah periksa, kondisinya lebih mudah dibanding kondisi kebakaran yang sebelumnya. Namun tentu saja kita perlu membutuhkan data pembanting dari keluarga. Ya. Oke. Gitu. Ya, setelah tadi prosesnya ada yang sudah teridentifikasi, tahap-tahap selanjutnya seperti apa? Ini kalau mungkin yang untuk sudah teridentifikasi sedang dicoba diidentifikasikan maupun yang belum ini, seperti apa, dokter? Kalau yang sudah teridentifikasi kan sudah kita serahkan pada keluarga. Tergantung kesiapan keluarga, apakah dia sudah bisa menerima dalam artian membawa jenazahnya. Karena semalam itu kan dari 3, 2 yang sudah kita rilis. Karena memang ada satu keluarga yang belum siap karena mungkin menunggu keluarga intinya datang dan lain sebagainya. Oke. Karena semua fasilitas sudah kita siapkan termasuk ambulan, semuanya sudah siap. Baik. Keluarga tentu membutuhkan jawaban cepat ya untuk identifikasi. Kira-kira sampai berapa lama ini waktu diperlukan DVI ini, dokter? Betul, karena kita juga sebenarnya kan bekerja lebih cepat lebih baik. Meskipun kecepatan jangan sampai mengabaikan ketelitian. Ya, jadi yang kita utamakan sebenarnya ketelitian. Nah, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya, gitu. Jadi kita butuh kerjasama juga dari keluarga. Apa yang kita butuhkan itu data-data pembandingnya. Jangan sampai keluarga maunya cepat, tapi tidak bisa kerjasama misalnya dalam memberikan data. Cukup ya. Baik. Gitu. Ini sebagai gambaran untuk masyarakat awam ya, ketika proses identifikasi itu biasanya apa yang dilakukan oleh tim forensik ini, dokter? Identifikasi itu kan sifatnya komparatif. Jadi karena yang kita butuhkan adalah 2 buah data, antemortem dan postmortem. Kalau postmortem itu tanggung jawab kami. Jadi di kamar jenazah kami periksa semaksimal mungkin, secara mendetail temuan apa yang ada pada jenazah. Sidik jarinya, sampel DNA-nya nanti, gigi, data medis dan lain sebagainya. Nah, yang kita butuhkan dari keluarga adalah data pembandingnya. Yaitu misalnya kalau gigi, mungkin ya data gigi dari dokter gigi yang merawat, atau keluarga bisa menghadirkan foto tersenyum kelihatan gigi dengan kondisi yang bagus, kemudian sidik jarinya, kemudian catatan medis dari keluarga dan sebagainya, dari dokter keluarga. Kemudian ciri-ciri fisik lainnya seperti ada tai lalat dan lain sebagainya, baju yang digunakan dan lain sebagainya. Oke. Dari hasil pemeriksaan forensik itu terdapat pola penyebab kematian yang dominan seperti apa, dok? Kita tidak melakukan otopsi sejauh ini ya. Oke. Jadi kita hanya melakukan pemeriksaan luar untuk tujuan identifikasi. Nah, dari korban-korban itu ya patut diduga mungkin ya karena menghirup udara itu asap ya kebakaran ya. Ya. Baik. Nah, ini karena kita juga menunggu, tentu saja keluarga-keluarga korban menunggu, maka seperti apa dari DVI memberikan informasi ataupun update bagi keluarga korban? Langkah berikutnya apa yang akan dilakukan ini, Dr. Ahmad Fauzi? Jadi tetap kita melakukan pengumpulan data dan kita juga berkomunikasi dengan keluarga. Apabila ada data-data yang perlu ditambahkan, kita juga membuat call center ya.
call center, nanti keluarga bisa menghubungi tindak lanjut prosesnya seperti apa. Dan nanti kalau misalnya ada hal yang dibutuhkan, kita juga bisa menghubungi keluarga juga. Oke. Jadi komunikasi dengan keluarga tetap kita jaga. Siap. Sampai selesai. Ya, 22 kantong jenazah tapi baru 21 keluarga. Nah, ini untuk mungkin satu keluarga yang masih barangkali atau keluarga-keluarga lain, maka yang harus dilakukan ketika mungkin akan ngecek ke sana, apa yang harus dibawa, dokter? Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa misalnya kalau data rekam medis gigi, ya, oke. Kemudian foto ya, data ini foto ya, kalau ada foto tersenyum kelihatan gigi, ya. Kemudian kerabat kandung atau terdekat ayah, ibu, anak kandung yang datang ke sana untuk melapor supaya nanti sampel DNA antemortem ya bisa langsung kita ambil. Baik. Okay. Jadi kalau misalnya ke Rumah Sakit Polri langsung ke bagian apa ini, dokter? Ada langsung sentra pelayanan DVI. Langsung ke sentra pelayanan DVI ya? Iya. Oke. Dokter Ahmad Fauzi, nanti kami tunggu terus bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat pagi. Sampai jumpa, dokter. Pagi. Salam sehat. Ya. Demikian tadi sudah bersama kami Kabid Pelayanan Kedokteran Kepolisian Rumah Sakit Bayangkara Polri Kombes Pol Dr. Gigi Ahmad Fauzi.